Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-30. Kitab Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-30, di bawah satu perikop perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kanaan telah berseteru dan berperang dengan Israel sejak masa Yosua. Tetapi sekarang seorang wanita Kanaan dari Siro-Fenisia berlutut di hadapan Yesus, memohon kepada Yesus agar putrinya boleh dibebaskan dari kuasa setan. Tetapi Yesus mengatakan kepadanya demikian, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Namun perempuan itu melihat ada satu kesempatan untuk berbicara kepada Yesus. Berbeda dengan para murid yang terus-menerus memperlihatkan ketakutan dan kecemasan, perempuan itu justru sebaliknya memiliki iman bahwa yang ia butuhkan hanyalah remah-remah. Bahkan perempuan itu tidak meminta Yesus untuk datang ke rumahnya. Perempuan itu percaya bahwa otoritas dari Yesus yang Yesus miliki sudah cukup untuk menyembuhkan anaknya. Perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Demikianlah perempuan itu berkata. Dan kata Tuhan berasal dari akar kata Yunani, yaitu kyrios, yang umum digunakan untuk mengidentifikasikan kepada seseorang dengan otoritas yang dimilikinya. Kitab suci juga menggunakan gelar Kristus kepada Yesus untuk mengidentifikasikan diri Yesus sebagai Mesias yang telah datang itu. Tetapi kata kyrios di sini bisa juga berarti sebagai Tuhan. Dengan demikian, perempuan Siro-Fenisia ini menempatkan dirinya di bawah otoritas dan hikmat dari Yesus. Perempuan itu memiliki satu permintaan bahwa Yesus sanggup untuk mengabulkannya. Inilah iman
yang dikatakan Yesus tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang ada di Nazaret, yang dicatat oleh Markus di pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian lain, kebanyakan orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu tidak mengerti tentang perumpamaan yang Yesus katakan, sehingga mereka meminta penjelasan dari Yesus. Sebaliknya, perempuan Kanaan itu langsung mengerti dan percaya akan perumpamaan yang dikatakan Yesus kepada dirinya. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa perempuan Siro-Fenisia ini bukanlah satu-satunya perempuan yang menunjukkan wawasan yang benar tentang karakter daripada Yesus. Kita ingat percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria di sumur itu ketika Yesus meminta air. Mungkin perempuan Samaria itu mencoba menghindari pembicaraan Yesus bahwa dirinya adalah air hidup itu, atau mengambil kesempatan juga yang tak terduga untuk perempuan itu mengadakan diskusi teologis dengan seorang nabi dari Yahudi. Kemudian kita juga teringat tentang Maria dari Betania, yang mungkin merupakan satu-satunya orang yang menyadari dengan sepenuhnya bahwa Yesus akan mati. Dengan demikian, gambaran tentang anak-anak yang kenyang dan anjing-anjing adalah metafora di dalam kekristenan, yaitu Tuhan memberi makan orang-orang Yahudi dengan kebenaran sampai mereka tidak tahan lagi, dan kemudian mereka menggantung Yesus di kayu salib. Kemudian juga Yesus mengirimkan Injil atau memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka yang senang menerima remah-remah di bawah meja akan menemukan diri mereka pada saatnya di dalam pesta pernikahan anak domba. Alkitab berkata, "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah." Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.